ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali akan lanjutkan kajian kita tentang 20 nasihat untuk para istri, di mana kita telah masuk pada nasihat yang ke-14, yaitu as-sabru miftahul faraj. Kesabaran itu merupakan kunci kesuksesan, kunci kelapangan. Mereka yang tidak sabar maka hidupnya akan senantiasa sempit, terutama di saat mereka diterpa oleh berbagai macam ujian dan gelombang musibah. Sabar merupakan kunci dari menghadapi itu semua. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan as-sabru dia. Sabar itu merupakan penerang. Dia li hayatik. Sabar itu sebagai cahaya dalam kegelapan, cahaya dalam kehidupan. Wasulwan li humumiki wa kurbatiki, dan sebagai penghibur dalam setiap kesulitan dan kesedihanmu, dan penghibur dalam setiap kesulitan dan kesedihanmu. Fa anti qad intaqalti min baitin himluki ala ghairik. Anti, engkau wahai para istri, pindah dari satu rumah di mana tugasmu ditanggung-jawabi oleh orang lain. Wa satantaqilina ila baitin himluhu alaiki. Dan kamu akan berpindah ke sebuah rumah yang tugas tadi itu diemban oleh orang lain. Kamu akan pindah ke rumah di mana tugas tersebut akan menjadi beban tanggung jawab engkau. Ya, kalau kita lihat ikhwah, seorang wanita misalnya, ketika dia berada di rumah orang tuanya, ya, tugas masak misalnya, bisa saja tugas masak itu diemban oleh ibunya, bundanya, sementara dia punya tugas-tugas yang lain. Atau mungkin tidak ada tugasnya kecuali hanya belajar. Berapa banyak anak-anak di rumah itu tidak dibebani tugas apapun, tidak dibebani tanggung jawab apapun. Tugas mereka hanya belajar dan belajar. Jadi mereka tidak bisa memasak, tidak tahu bagaimana menyapu, tidak tahu bagaimana cara menyuci pakaian, tidak tahu bagaimana menyetrika. Kenapa? Karena sudah diemban, sudah ditanggung jawabi oleh orang lain.
Dia tidak, tinggal terima bersih. Ketika dia memakai baju, tinggal ambil. Baju sudah standby, tinggal dia pakai. Sudah disetrika, sudah bersih, sudah wangi, sudah terlipat di almari. Ketika dia mau makan, tinggal duduk di depan meja makan, tinggal ciduk nasinya, tinggal ambil segala lauk pauknya, tinggal makan. Ketika selesai makan, letakkan saja, ada yang akan mengambil piring kotornya. Sudah ada orang yang menyediakan makanan, menata makanan di meja makan. Dia tinggal datang, duduk, makan, pergi. Karena sudah ada tugas itu diemban oleh orang lain. Dia ini nanti akan pindah ke sebuah rumah, ya, akan pindah ke rumah di mana tanggung jawab yang tadi itu, yang diemban oleh orang lain, itu menjadi tanggung jawab dia. Dialah yang harus memasak. Dia yang harus nyapu dan mengepel rumah. Dialah yang harus cuci piring. Dialah yang harus mencuci baju dan mensetrika baju. Banyak hal yang harus, akhirnya itu semua ada di pundaknya. Makanya harus siapkan ini semua. Harus siapkan ini semua, ikhwah. Kemudian fazauju himlu yahtaju ila sabr. Suami itu tugas, ya. Suami itu tugas istri dan itu butuh kesabaran. Wal baitu himlun yahtaju ila sabr. Rumah juga sebuah tanggung jawab yang butuh kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas rumah. Wal auladu himlun yahtaju ila sabr. Anak-anak juga merupakan tanggung jawab dan butuh kesabaran, ikhwah. Jadi setiap kita mengemban sebuah tanggung jawab itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Disinilah tadi yang kemarin telah kita singgung bahwasanya dunia itu ya tanggung jawab, ikhwah. Ya, tanggung jawab. Semakin kita dewasa, semakin berat dan semakin besar tugas dan tanggung jawab. Seorang pemuda ketika dia masih jomblo, belum menikah, tidak seberat tugas dia ketika dia sudah menikah. Yang tadinya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika dia sudah menikah, maka muncul status tanggung jawab yang lain. Muncul beban yang lain, yaitu istri. Ketika dia sudah punya anak satu, bertambah berat tugas dan tanggung jawab. Anak dua, bertambah berat tugas dan tanggung jawab. Menikah lagi dia, dua istrinya, semakin berat tugas dan tanggung jawab. Dan ini semua butuh kesabaran. Seorang istri ketika dia menghadapi suami, itu butuh kesabaran. Selama ini mungkin yang dia hadapi adalah ayahnya, adiknya yang laki-laki. Mungkin dia tak kenal dengan laki-laki kecuali ayah dan adik-adiknya. Karena dia besar di rumah tersebut, ya, dia lahir di rumah tersebut dan besar di rumah tersebut, besar di rumah ayah bundanya, dia sudah terbiasa dengan ayahnya, dia sudah terbiasa dengan adik-adiknya. Tapi ketika dia sudah menikah, dia akan memasuki tempat yang belum pernah dia tempatin. Dia masuk ke suatu tempat yang dimana dia belum terbiasa dengan tempat tersebut. Ditambah lagi dengan tanggung jawab akan semakin berat. Dia punya suami, tugas suami punya hak terhadap istrinya, itulah tugas istri. Itulah tanggung jawab istri. Melayani suami, berkhidmat kepada suami, taat kepada suami. Dan ini semua, ikhwah, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Itu masih suami, ikhwah. Makanya kalau kita lihat, ya, ibu-ibu yang Masya Allah, yang tugasnya luar biasa. Di pagi hari dia sudah bangun di saat anggota keluarga belum bangun. Di malam hari dia belum tidur di saat anggota keluarga sudah tidur. Tugas. Dan ini kalau tidak dilaksanakan dengan kesabaran, Allahu Akbar. Ini ibu akan cepat tua,
stres. Tapi kalau dia laksanakan itu semua dengan sabar, insya Allah kesulitan yang didapati akan bisa dia lalui dengan ringan. Seberapa berat pun tanggung jawabnya, dia akan bisa hadapi dengan ringan. Kenapa? Dia hadapi dengan kesabaran. Itu masih suami, belum lagi tugas-tugas rumah tangga, belum lagi anak. Ya. Anak masih kecil, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Belum lagi suami juga minta ambilkan ini, minta ambilkan itu. Demikian ikhwah. Dan ini semua butuh kesabaran. Kalau enggak akan kita akan kita campakkan ini semua. Ya. Kita ambil satu contoh. Seorang ibu, dia mencuci piring. Coba, apa pernah seorang ibu libur mencuci piring? Ya kalau dia libur mencuci piring, berarti libur makan. Atau minimal makannya pakai daun gitu. Tak lagi pakai piring. Tidak ada yang namanya libur cuci piring, libur memasak. Kalau dia libur memasak, mau tidak mau dia harus beli makanan. Itu dia ikhwatiddin. Makanya ini semua tugas-tugas yang rutinitas yang setiap hari dilakukan oleh seorang ibu. Ini kalau tidak dengan kesabaran, dia tidak akan mampu melaksanakannya. Dia merasa beban semakin berat, hari demi hari semakin berat. Itulah yang harus dihadapi. Makanya butuh kesabaran. Wa'anakillah ta'ala wa manahakis sabar. Semoga Allah memberimu pertolongan wahai para istri dan memberimu kesabaran. Fa anta al khair wa ribata ta'ati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kamu pada waktu itu sedang berada di atas kebaikan dan sedang melakukan sebuah ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya apa yang kamu kerjakan itu wahai para istri, itu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anti merasa ini tugas rumah dan tanggung jawab, coba renungkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anti merasa sedang mengemban tugas yang sedang ditugaskan oleh Rabbul Alamin. Cobalah ini. Ya. Jadi setiap tugas-tugas yang anti lakukan itu, ya, yang dilakukan oleh para ibu-ibu, itu dia sedang berada di atas kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan dikira sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Itu keliru. Ya. Sholat duha kebaikan. Tapi jangan dikira mencuci piring bukan kebaikan. Jangan dikira menyapu rumah bukan kebaikan. Jangan dikira mencuci baju, mensetrika baju, melipat baju itu bukan kebaikan. Itu termasuk kebaikan dan itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi satu hal yang aneh kalau ada para ibu itu menyibukkan pengajian sehingga tugas rumah tangganya terlantar. Ini keliru cara berpikirnya. Seolah pengajian itu satu hal yang lebih dibebankan dibandingkan tugas yang lain. Pengajian bisa dilakukan di hari yang lain, di waktu yang lain. Jangan sampai pengajian ini melalaikan, mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Ada kaum ibu itu ngaji satu hari sampai 3 kali. Pengajian ba'da subuh, atau pengajian duha, pengajian ba'da asar, pengajian zuhur, pengajian asar. Demikian. Terus kapan rumahnya diatur? Kapan rumahnya dia tanggung jawabin? Kapan rumahnya dia selesaikan? Demikian ikhwah. Jadi jangan dikira tugas-tugas rumah tangga itu bukan ketaatan kepada Allah. Ini keliru dan keliru. Ya, ini keliru ikhwah. Fala yanfaridu biki an-nasabu min ghairi ihtisabil ajri indallah. Jangan sampai keletihan yang engkau rasakan itu tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, mungkin pernah
dengarlah, ya, saya pernah menjelaskan bahwasanya kalau seorang istri itu mengemban tugas rumah tangga, mencuci baju, melipat, mensetrika baju, memasak dan lain-lainnya. Ya tugas-tugas ibu-ibu standar lah di rumah, ya. Ingat, jangan dikira orang-orang kafir itu juga tak melakukannya. Istri-istri orang kafir itu juga melakukan hal yang sama, ya. Tapi ingat, ya. Wa ta'lamuna, ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka merasakan sakit letih yang kalian rasakan. Tapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian wahai para muslimah, kalian mengharapkan dari Allah yang tidak mereka harapkan. Sama, ya, sama-sama cuci baju. Sama-sama cuci baju. Mereka cuci baju, kaum muslimah juga cuci baju. Tapi mereka mencuci baju tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Tapi kaum muslimah mencuci baju, dia harus niatkan bagus ini. Dia harus tahu bahwasanya ketika dia mencuci baju, setiap tetes keringat yang keluar dari dahinya ketika mencuci baju, ketika memasak, ketahuilah itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan sia-sia. Itu ketaatan. Itu kan Allah yang mewajibkan. Allah ketika mewajibkan sesuatu, berarti mereka yang melakukan dengan kesabaran, dengan keikhlasan akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang istri punya anak banyak, rumah tangga punya banyak anaknya, mungkin 7 atau 8, masih kecil-kecil. Ya. Sehingga dia tak sempatlah sholat duha sebagaimana ibu-ibu yang lain. Tidak sempat duduk dalam seminggu sampai 4-5 kali untuk menghadiri majelis taklim. Tidak sempat baca Al-Quran yang ibu-ibu yang lain bisa menghatamkan satu hari sampai 2-3 juz. Dia paling 1 halaman. Tapi ingat, setiap kali dia mengurus anaknya yang 8 itu semua ketaatan. Itu semua pahala. Ya, itu semua pahala. Demikian. Jadi, wahai para istri, para ibu yang disibukkan dengan tugas rumah tangga, jangan berkecil hati. Anti sedang melaksanakan ketaatan pada Allah, anti sedang melakukan kebaikan yang pastinya kalau itu dilakukan dengan keikhlasan dan kesabaran, Allah akan beri pahala. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Summa yajdaru tanbih. Kemudian ada satu hal yang penting. Ila annaki tahtajina ila sabr ma'a kulli hamlin bimufradihi. Engkau itu wahai para istri, wahai istri, ya. Dalam setiap tanggung jawab engkau membutuhkan kesabaran. Ya. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Engkau membutuhkan kesabaran. Fa iyyaka wa iyyaki an tatarakaba ahmal alaiki. Jangan sampai tugas-tugasmu menumpuk di pundakmu. Fatazilul masyaqqah ala atiqaik. Sehingga beban pundakmu semakin berat. Fatatfahul kail wa tunadi ala nafsiki bilwail. Sehingga tak sanggup anti pikul dan akhirnya anti mencela diri anti sendiri. Ada terkadang seorang istri itu duduk termenung karena memikirkan mengapa tugas saya tak habis-habis. Mengapa kegiatan ini tak ada usai. Terkadang ada rasa jemu yang mendera. Terkadang ada rasa bosan sehingga munculkan merasa nyesal. Kenapa saya cepat menikah? Kenapa saya begini? Kenapa saya menikah dengan fulan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Sepertinya dia tidak ridho dan tidak rela dengan ketetapan Allah. Jangan sampai demikian, ikhwah. Ya. Jangan sampai demikian. Sebagaimana yang sering kita singgung, ya dunia itu begitu. Dunia itu tempat kita berletih-letih.
Imam Ahmad ketika ditanya, kapan kita bisa istirahat ya Syekh? Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Di saat pertama sekali kita meletakkan kaki kita di surga. Itulah yang namanya istirahat. Sebelumnya tidak ada. Itulah. Jadi masalahnya ya tinggal bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Para istri gimana cara menghadapi kehidupan. Tak usah banding-bandingkan dengan istri yang lain. Enak kali lah dia ya. Cuci sudah ada mesin cuci. Masak sudah ada tukang masak. Ngepel sudah ada pembantu. Betul. Ya. Tapi ingat. Dia tidak mendapatkan pahala dari memasak. Dia tidak mendapatkan pahala dari menyapu. Dia tidak mendapatkan pahala dari mencuci pakaian. Anti Masya Allah. Setiap mencuci pakaian, setiap busa yang keluar dari deterjen yang anti letakkan di pakaian. Itu juga mengandung pahala demi pahala. Setiap masakan, asapnya mengepul, mungkin membuat panas wajah anti. Di mana di sana kaum ibu-ibu sibuk dengan maskeran, sibuk dengan bagaimana membuat kenyal kulit wajah, sibuk bagaimana agar jangan cepat pergi kolagen-kolagen yang ada di wajah agar cepat awet muda. Sementara anti dengan kehidupan ekonomi yang sempit, harus memasak sendiri, asap rebusan menerpa wajah anti. Anti jangan merasa minder, jangan merasa putus asa. Itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah dengan kesabaran. Ya. Hadapi dengan kesabaran. Jangan termenung, ya Allah. Kapanlah usainya ini? Insya Allah. Ya. Insya Allah akan usai. Demikian. Ya. Jangan dikira mereka yang ada pembantu, lantas mereka hidup tidak ada masalah. Dia kan punya masalah lain. Itu dia. Hanya memang kalau anti karena nggak punya pembantu, masalahnya harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga sendiri. Dia sudah ada yang mengerjakan. Tapi bukan berarti dia nggak ada masalah. Dia ada masalah yang lain. Masing-masing orang selama hidup di dunia punya masalah sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Fa'alaiki bidhabti hadhil ahmal bi amraini muhimain. Oleh karena itu hendaklah kamu laksanakan tugas-tugas tersebut dengan dua hal yang penting. Yang pertama tartibuha, yang menertibkannya, mengaturnya, memanajemennya. Watsani tajzi'atuha, yaitu memilah-milihnya. Kemudian di sini Syekh memberikan teori bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Ya kalau saya lihat sih boleh-boleh saja, tapi ini teori ikhwah. Ya, Syekh menyebutkan bahwasanya jangan sampai dalam satu waktu seorang ibu, seorang istri melaksanakan beberapa tugas. Kalau saya lihat boleh-boleh saja. Ya. Dan selagi itu bisa dilakukan sekaligus tidak masalah. Misalnya ini, kalau seorang istri memasak sambil mencuci, bisa kan? Ya. Memasak sambil mencuci. Kan orang memasak itu kan tidak harus tungguin terus. Ada saat ketika kita menggoreng, kan kita biarkan dahulu. Nah, ketika kita sedang menunggu dia masak, ya, kita pindah ke tugas lain. Nah, demikian. Kita pindah ke tugas lain, cuci piring lah, nyapu lah, demikian. Atau kalau kita punya mesin cuci sekaligus sambil menunggu mesin cuci berputar menyelesaikan tugas cuciannya, kita masak. Demikian. Bisa ikhwah fiddin. Jadi suatu hal yang tidak asing kalau ada seorang ibu itu dalam satu waktu bisa melaksanakan 3 tugas. Yang satu masak, yang kakinya ngepel misalnya begitu. Ya Masya Allah. Ini ibu-ibu yang piawai dalam mengatur mengatur beberapa tugas dalam satu waktu bisa dia laksanakan. Hendaklah seorang ibu itu cerdas dalam menghadapi tugas-tugas rumahnya. Ya karena apalagi pagi itu pagi itu Masya Allah. Pagi itu umumnya ibu-ibu itu tugas ibu-ibu itu kejar sana kejar sini. Belum lagi menyiapkan sarapan, menyiapkan anak-anak, belum lagi suami, dia ambilkan ini, anak kemudian sarapan belum selesai. Makanya wajar kalau ibu-ibu itu bangunnya sebelum subuh bukan untuk tahajud, tapi menyelesaikan dulu urusan rumah tangganya.
Nggak apa-apa. Ya. Itu juga sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ya itulah pahala seorang istri. Ya. Itulah surganya seorang istri. Jadi jangan anggap remeh tugas-tugas itu semua. Itu semua adalah kebaikan. Allah akan beri dia pahala. Catatannya kalau dia lakukan dengan ikhlas dan sabar menghadapi itu semua. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian memilih-milih artinya mana yang prioritas, ya pentinglah itu ikhwah. Ya pandai-pandailah dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Ya. Jangan sampai ada hak-hak yang terabaikan. Kalau bisa semuanya bisa diselesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka hendaklah diprioritaskan mana yang skala prioritas. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian waqfatul muhimmah. Ada poin yang penting. Wa minas sabri ala mararatihi as-sabru ala az-zawji zalim. Di antara kesabaran, walaupun memang ini pahit, yaitu sabar menghadapi suami yang zalim. Sabar menghadapi suami yang zalim. Faqad tubtalil mar'atu bihadza anwa. Terkadang seorang istri diuji dengan jenis suami seperti ini. Ala sunufi anwa'idz zulmi minadz darbi. Di mana sang suami sering menimpakan berbagai macam kezaliman. Pukulan, wa ihanatan, yaitu menghinanya, wa salbul mal, kadang-kadang mengambil hartanya, wa jawru fi qismatil bainan nisa, dan tidak adil dalam membagi-bagi waktu ataupun membagi-bagi nafkah kepada istri-istrinya. Wa ghairu dzalik dan lain-lainnya. Ada ikhwah fiddin. Ya. Ada suami itu memang main pukul dia. Qadarullah seorang istri punya suami main pukul. Setiap ada masalah dia tak suka dia pukul. Bahkan ikhwah, saya pernah mendengar dari istrinya langsung. Pernah suatu hari suaminya itu marah. Pernah suatu hari suaminya marah dan si istri sedang sholat. Dia ambil televisinya, diempaskannya ke punggung istri yang sedang sujud. Astagfirullah. Ini zalim. Ada yang tega seperti itu. Ada yang tega pukul suami istrinya, pukul seperti dia memukul laki-laki yang lain, dipukul. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Seorang istri yang mendapatkan suami seperti ini sangat butuh dengan kesabaran. Terkadang menghina istri, ya, mengambil hartanya. Ya, kalau dia suaminya, qadarullah dapat suami penjudi, ya, rantai istrinya diambil, cincin istrinya diambil, uang istrinya diambil. Dia tak berusaha, dia tak bekerja. Istrinya terkadang jualan kecil-kecilan, gorengan-gorengan. Ya. Hasilnya malah suami yang merampasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti ini. Ada yang tak adil. Dia punya istri lebih daripada satu, tapi pembagian gak adil. Ada yang seperti itu. Dan lain-lainnya. Ini butuh kesabaran. Pahit memang. Yang namanya kesabaran itu pahit, tapi memang sangat dibutuhkan kesabaran. Fama alaiha illa sabar. Jadi bagaimana kalau istri mendapatkan suami seperti ini? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain sabar. Illam yasil al-amr ila haddi tata'adzar al-ma'ishatu indahu mafasiduhu la tanqadi. Kecuali kalau memang urusannya sampai pada kesulitan si istri hidup bersama suaminya. Kenapa? Sudah main pukul misalnya. Atau akan menimbulkan banyak mudarat yang tak usai. Falaisa muhtamman 'alaiha an tardiya bihalil hawan. Karena istri juga dia harus sabar
Dia ridho dengan kehinaan seperti itu. Wala bihayatil khudlan, dengan kehidupan yang mengecewakan seperti itu. Wallahu yughni kullan minhuma min si'atih. Allah bisa melepaskan keduanya dari berbagai macam kesulitan. Ya. Demikian. Walakin nushi yattajihu ila man hasala min zawjiha ba'du anwa'i dhulmi fa inni usiha bis sabr. Aku menasihatkan. Nasihat ini aku tujukan kepada para istri yang memiliki suami yang melakukan tindakan berbagai macam kezaliman. Inni usiha bis sabr. Aku nasihatkan ke istri tersebut agar bersabar. Fala gharabata an tubtaliyal muslim bi aqrabin nas ilaihi. Bukan satu hal yang asing kalau ada manusia itu dicoba dengan orang-orang terdekat dia. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang terdekat dia. Makanya kita lihat ada seorang istri diuji dengan suami. Suaminya bertingkah, ya. Ada saja yang dia lakukan menyakitkan hati si istri. Ada saja. Ada yang suaminya Masya Allah, soleh, romantis. Tapi ayah si suami, mertua. Demikian. Oke lah, suami, mertua udah oke. Tapi ayah sendiri bermasalah. Oke, kerabat oke, bagus. Ternyata dapat ujian dari anak. Jadi ikhwah, masing-masing orang itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Ya. Ada ujian sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Jadi jangan dikira ketika kita dapat ujian, kita merasa kenapa ya Allah tuh gak sayang dengan saya. Kenapa kok hanya saya saja diuji. Kita karena gak tahu saja ujian mereka itu apa. Mereka pasti dapat ujian juga ikhwah. Kan gak ada ujian. Ya. Jadi satu hal yang gak asing, bukan satu hal yang aneh kalau ada seorang muslim diuji oleh Allah dari orang-orang terdekatnya sendiri. Rasulullah coba. Beliau diuji dari orang terdekatnya apa? Pamannya, paman kandung tuh Abu Lahab. Itu paman kandung ikhwah. Paman kandung. Sehingga paman kandungnya ini yang berdakwah atau berkoar-koar di luar. Aku aja paman kandungnya tidak mau beriman dengan dia. Apalagi kalian. Demikian. Jadi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Untuk kufur terhadap dakwah tauhidnya Rasulullah SAW. Paman kandung ikhwah. Ya, paman kandung. Jadi seperti ayah. Ada cobaan dari saudara laki-laki kita. Ada wanita itu dapat cobaan dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya. Fahadhihi sunnatul anbiya'i wal mursalin wasadatil alamin. Ya, ini merupakan jalan sunnah para nabi dan para utusan terdahulu dan orang-orang pemimpin hebat di alam ini. Itu dia. Artinya para nabi mereka pernah diuji dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya. Wa fi Adam wa banihi ayah. Kisah Nabi Adam dan dua orang anak-anaknya itu juga sebagai tanda, sebagai contoh ikhwah. Ya, sebagai contoh. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala firman, ya Muhammad, bacakan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Adam. Kedua-duanya sedang berkurban. Ya, sedang berkurban. Kemudian fatuqbila min ahadihima, Allah hanya menerima salah satu daripada mereka. Jadi mereka dua orang anak Adam ini masing-masing punya kurban yang diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hanya menerima yang satu dan tidak menerima yang lain. Karena yang satu nggak diterima, yang nggak diterima ini merasa kesal dengan adiknya. Kenapa aku nggak terima? Aku akan bunuh kamu. Begitu. Ya. Dia dengki dengan adiknya.
Kemudian kata adiknya, sungguhnya yang diterima itu adalah dari hamba-hamba orang bertakwa. Demikian. Akhirnya saudaranya itu ingin membunuh adiknya. Itulah kisah pertama pembunuhan. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bi basiti yadi ilaika li aqtulak. Kalau engkau mau merentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku akan mau membunuhmu. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut dengan Rabbul alamin. Demikian inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Dan sungguhnya aku ingin bahwasanya dosa itu hanya tertimpa pada kamu. Saya nggak mau berdosa. Demikian. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhi faqatalah. Akhirnya dibunuhlah adiknya. Itu kisah anak Adam. Itu manusia masih sedikit pada saat itu. Ya. Coba anak seorang nabi membunuh adiknya. Ini dua-dua anak nabi. Itu Nabi Adam. Demikian juga wa fi Ibrahim wa abihi Ibrahim dan ayahnya juga sebagai pelajaran. Ayahnya ikhwafiddin. Dalam Al-Quran dikatakan Azar. Sampai Nabi Ibrahim diancam oleh ayahnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya Ibrahim. Ya. Ibrahim, kalau kamu tidak hentikan dakwahmu, aku akan rajam kamu atau engkau pergi dari sini. Itu ayah kandungnya sendiri yang mengancam seperti itu. Wa Nuh wa ibnihi wa fi Nuhin wa ibnihi mau'izah. Demikian juga Nuh dan anaknya itu juga sebagai peringatan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama orang-orang mukmin sudah berada di atas kapal yang besar. Kemudian anaknya nggak mau ikut. Ya, anaknya nggak mau ikut. Di saat si anak sedang berenang, si ayah melihat, apa kata ayahnya? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo mari ikut bersama ayah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Karena waktu itu yang beriman naik ke atas kapal, yang ditenggelamkan oleh Allah itu berarti orang kafir. Apa kata si anak? Terhadap ayahnya. Ayahnya seorang nabi. Apa kata si anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya. Aku akan lari ke puncak gunung yang akan bisa menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, qala la a'simal yawma min amrillah illa ma rahim. Hari ini enggak akan ada yang bisa selamat. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh gelombang. Berarti kan si anak sedang berenang di gelombang, ikhwah. Bukan airnya masih sejengkal dua jengkal, ketika itu masih apa namanya? Ketika naik air sudah pasang, sudah tinggi. Demikian. Akhirnya mereka fahala bainahumal mawju. Maka keduanya pun dipisahkan oleh gelombang. Fakana minal mughraqin, tu anak akhirnya kafir, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nuh dan anaknya, orang terdekatnya, anak kandungnya. Ya. Kemudian wa fi Asiyah wa zaujatul Fir'aun wa zaujuha khairul burhan. Demikian juga tentang kisah Asiyah, istri Fir'aun. Dan suaminya termasuk penjelasan yang terbaik. Demikian. Ya kita tahu bahwasanya bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu dalam sejarah yaitu orang yang paling togho. Karena Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu togho. Musa pergi ke Fir'aun, innahu togho. Dia itu sudah melampaui batas. Lebih parahnya dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Qala wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ini kerjaan Fir'aun. Ya. Anak-anak Bani Israel dibunuhin dan perempuannya dibiarkan hidup. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Zalim, Masya Allah. Zalim luar biasa. Si Fir'aun. Istrinya beriman kepada Nabi Musa, Asiyah. Ya. Asiyah beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya Fir'aun togho.
Dan akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya dalam surat Tahrim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan, ya. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman, yaitu istrinya Firaun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari Firaun dan tingkah lakunya dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz dzalimin. Dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Demikian doanya Asia. Orang terdekat dia, kalau seorang wanita, dia status sebagai istri, orang yang terdekat dia suaminya. Ini suaminya togo, lampaui batas, murka Allah dengan dia. Wa fi nabiyina Muhammad SAW wa qaumuhu tahiyyatun wa salwan. Demikian juga tentang kisah Rasulullah bersama kaumnya, itu juga merupakan sebagai penghibur diri kita. Ikhwah, Rasulullah SAW itu seorang pemuda terhormat di kalangan Quraisy pada saat itu. Sampai dia diamanahkan oleh seluruh kaumnya, sepakat. Quraisy itu kan banyak bani, ya, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, ya, Bani Sa'ad dan lain-lainnya. Ya, semuanya berkumpul dan sepakat kalau yang meletakkan Hajarul Aswad itu adalah Muhammad. Waktu itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka sangat hormat dengan Muhammad bin Abdullah. Sampai mereka juluki Rasulullah ini, Muhammad ini dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ternyata di saat Rasulullah SAW sudah berdakwah, dia naik ke Bukit Sofa, dia tanya orang-orang Quraisy, wahai kaumku, seandainya aku katakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerangmu, apakah kalian mau percaya? Apa kata mereka? Percaya ya Muhammad, kami belum pernah mendengar darimu kedustaan sedikit pun. Itu semua mengatakan begitu. Namun setelah itu ketika Rasulullah katakan agar mereka beriman kepada Allah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung ditolak. Yang pertama nolak pamannya, Abu Lahab. Tabballaka ya Muhammad, celaka ente ya Muhammad. Alihada jama'atana, untuk ini kau kumpulkan kami. Begitu. Hingga turunlah ayat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Itu ikhwafiddin. Ya. Yang tadinya paling dipercaya, paling dihormati ketika dia mendakwahkan, membawa bendera tauhid, langsung berbalik kondisi. Dari yang paling dipercaya menjadi dikatakan pendusta, kadzab, kahin, tukang sihir, syair, tukang syair. Bahkan ada yang menyebutkan majnun, orang gila. Allahu Akbar. Itulah hinaan, cercaan, ya, fitnahan yang dilontarkan orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW, kepada diri beliau yang tadinya beliau adalah orang yang paling dihormati. Makanya ketika Waraqah bin Naufal, ketika Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu pertama, kemudian kisah itu diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus, ini adalah malaikat. Alladzi ja'a ila Musa, seperti yang datang kepada Musa. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku hidup pada saat itu, ya, pada saat kamu dikeluarkan, diusir oleh kaummu, aku akan tolong kamu, bantu kamu, bela kamu. Kata Rasulullah, awa mukhrijiyah qaumi, apakah kaumku nanti akan tega mengusirku? Rasulullah sendiri merasa heran gitu. Apa iya? Itulah dia. Dan ternyata memang betul, ikhwah, diusir. Demikian. Itulah. Ya. Jadi janganlah kita merasa ketika kita tertimpa musibah, ketika kita mendapat kesulitan, seolah kita lah orang yang paling susah di muka bumi, yang paling sulit di muka bumi, yang paling sengsara di muka bumi. Enggak. Ya. Itu hanya perasaan kita saja. Kemudian
Fala ta'jabi min fasadi hali aqrabin nas ilaiki. Janganlah kamu merasa heran dengan kerusakan orang yang terdekat dari dirimu. Falaki khairus salaf min khairul khalq. Karena kamu memiliki orang-orang yang terdahulu yang baik, yang terbaik, makhluk-makhluk Allah yang terbaik sebagai contoh. Fama alaiki illa ma tawasaw bihi minas sabr wal ihtisab. Jadi tugas anti wahai para istri ketika mendapatkan cobaan seperti ini, hendaklah tawasaw bihi, memberikan saling menasihati, yaitu agar saling bersabar, agar bersabar wal ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kama qala Musa alaihissalam bahwa yaruddu ala qaumihi innama bathu ilaihi wa syaqau hum ma balagha mahalla bihim min bala'i min fir'aun wa qaumi. Sebagaimana Nabi Musa menjawab ucapan kaumnya, pertanyaan kaumnya yang mereka datang berbondong-bondong ke hadapan Nabi Musa, mereka mengadukan bagaimana siksaan intimidasi Fir'aun terhadap mereka. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Qala Musa liqaumih. Berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. Mohon pertolongan pada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal ardo lillahi yurithuha man yasha' min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang akan dia wariskan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahannya pasti dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Itulah perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Waktu itu Bani Israel diintimidasi oleh Firaun. Disiksa, anak-anak mereka dibunuh, pokoknya luar biasa kezaliman Firaun terhadap Bani Israel. Sampai mereka mengadu kepada Nabi Musa. Gimana ini, kapan selesainya seperti ini? Jawaban Nabi Musa, ya, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Mohon pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Demikian ikhwah. Jadi kesabaran, mohon pertolongan pada Allah itu kunci dalam menghadapi banyak permasalahan. Wasbiri ala adza zauj wa khata'ih. Sabarlah kamu terhadap gangguan, ya, dan kesalahan suami. Wal aqibatu lis sabirina hasanah biidznillah azza wa jalla. Dan kesudahannya orang-orang yang sabar pasti dia akan mendapatkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Intinya ikhwah, ya, terutama para istri, kalau seandainya dia mendapatkan bertemu, berpasangan dengan suami yang zalim, hendaklah dia gunakan kaidah ini. Gunakan, pakai nasihat ini, itu sabar, 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 dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga suami bisa berubah, jadi bukan langsung bercerai. Demikian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan singkat Anda di nomor kontak 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita pergi ke pengajian terus saat kumpul kita nggak sengaja mendengar orang yang menggibah, apakah kita mendapat dosa gibah juga Ustadz? Ikhwah, sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak ada dosa. Hukum itu akan berlaku jika memiliki 3 syarat. Pertama, tahu. Al-ilm, dia tahu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak berdosa. Yang kedua, yaitu sengaja, muta'ammid. Sengaja. Kalau ada orang yang melakukan tak sengaja, ya, tak sengaja, maka tak berdosa. Misalnya ini, kita sengaja memijak kaki teman. Berdosa kan? Ya, berdosa ikhwah. Tapi kalau tak sengaja terpijak kakinya, maka
maka tak berdosa. Itu dia. Ya, tidak berdosa. Kemudian tidak terpaksa. Ya, 3. Mengetahui, tahu, tidak tahu, sengaja dan tidak terpaksa. Ada orang yang terpaksa, ikhwah. Ya. Kalau orang yang terpaksa melanggar syariat Allah, terpaksa dia melakukan satu hal yang diharamkan, maka tak berdosa bagi dia. Bahkan kalau ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan kalau ada seorang yang sedang berpuasa, lantas dia dipaksa dengan ancaman bunuh, kamu kalau nggak makan akan saya tembak kepalamu, dan nampak sungguh-sungguh. Akhirnya dia terpaksa makan. Dia nggak suka karena dia puasa. Dia sedang melaksanakan puasa Ramadan. Akhirnya dia makan. Kemudian yang mengancam ini pergi karena apa? Ancamannya sudah terlaksana. Lantas orang ini gimana puasanya? Lanjut puasanya. Ya, tidak dianggap batal. Hampir seperti itu, ikhwatiddin. Jadi dia ada 3, ya. Jadi ada 3 syarat, yaitu mengetahui, sengaja dan tidak terpaksa. Jadi kalau antum di sini lagi ngumpul-ngumpul, ada orang yang gibah di situ, ya antum nggak berdosa kalau terdengar. Tapi kita punya tugas, antum punya tugas. Apa tugasnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, itu gibah kan? Gibah itu kan kemungkaran. Falyughayyir biyadihi, hendaklah dia ubah, tukar, hentikan kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau dia nggak sanggup, karena dia nggak punya kuasa, fabilisani, nasihati mereka, jangan gibah, jangan gunjing, nggak boleh berdosa, misalnya marah Allah. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia nggak bisa juga, tak pandai menjelaskan, fa biqalbi, dengan hatinya gimana? Dia jangan duduk di situ, cari tempat lain. Begitu tanda dia tak suka dengan perbuatan tersebut. Demikian ikhwah. Ustadz, kami pasangan duda dan janda. Kami sudah lama sama-sama mengaji. Namun ana melihat dia tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak ingin ana bawa bekerja demi menghindari keributan dengan istri soal mendidik anak. Namun istri minta cerai, mohon nasihatnya. Itulah masalahnya ya. Baik, dalam masalah ini ikhwah, harus ada keterbukaan antara suami dan istri terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Ya, bagaimana dengan cara mendidik anak? Apa permasalahannya? Ya, di mana letak tidak bisanya dia mendidik anak? Harus dibincangkan dengan cara yang terbaik. Pasti ada jalan keluarnya. Mohon doa, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, jangan belum apa-apa sudah marah-marah. Jadi banyak masalah kecil itu ketika dibicarakan, ketika mau diperbaiki malah marah-marah lebih dahulu. Ini yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Ketika sang suami mulai bicara masalah si anak, bagaimana sikap si istri kepada anak tirinya, istri sudah nggak terima duluan. Berarti kan ada masalah ini dalam komunikasi. Anak-anak mereka, ya, walaupun anak tiri, ibunya ibu sambung, loh, mereka kan di atas. Jadi harus ada sinkronisasi, harus ada komunikasi. Bagaimana, apa jalan keluarnya, cara mendidik anak ini. Demikian. Kenapa ibu sebelumnya bisa, ibu yang ini nggak bisa? Berkomunikasi, buka komunikasi dengan cara yang baik. Jangan marah-marah. Ya. Jangan marah-marah, ikhwah. Dan ingat, apalagi kalau anak sudah besar, terkadang anak sudah besar ini bisa dia memprovokatori ayahnya. Seolah dialah yang terzolimi. Demikian. Dizolimi oleh ibu sambungnya. Bisa seperti itu. Makanya seorang suami harus bijak. Dia harus lihat masalahnya. Apa masalahnya? Mengapa anak ini nggak cocok dengan istri ayahnya? Demikian.
Si istri yang baru juga, yang ibu tiri juga harus mempelajari. Kenapa ya anak ini nggak suka dengan saya? Apa masalahnya? Itu terus dipelajari. Hidup kita memang harus terus belajar. Sampai mati kita terus belajar. Kita punya anak satu aja ikhwah. Ketika lahir, ketika dalam kandungan kita belajar nih bagaimana cara merawat dia dalam kandungan. Lahir dia, kita mulai belajar bagaimana merawat anak bayi. Sudah mulai 2 tahun dia, kita mulai belajar bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak 2 tahun. Mulai masuk pada usia SD, mulai dia tahu ini dan itu, kita belajar bagaimana cara mendidik dia. Mulai dia remaja, nggak sama kita mendidik anak remaja dengan anak TK. Kita belajar terus. Demikian. Mulai dia masuk SMU, usia dewasa, juga harus terus belajar. Bayangkan ikhwafiddin, 3 anak kita, 3 karakternya. Masing-masing harus kita pelajari dengan versi yang berbeda-beda. Itulah hidup. Yang satu anaknya penurut, yang satu enggak. Begitu. Tapi dua-dua kan harus kita ajarkan, harus kita didik, harus kita tarbiyah. Maka pelajari dua-dua. Nggak bisa cara mendidik si A, anak yang pertama, sama seperti mendidik anak si B. Nggak bisa. Ada anak kita yang cerdas. Ketika kita katakan, nak kamu hafal nih. Sebentar duduk dia, 5 menit hafal. Tapi anak yang kedua, sudah setengah jam nggak hafal-hafal. Sampai nangis dia nggak hafal-hafal. Apakah sama cara mendidiknya? Nggak. Beda. Ada anak itu kita bicara sebentar dia sudah paham. Ya. Tapi bandelnya luar biasa. Ada anak kita harus jelaskan lama baru dia paham, tapi rajin luar biasa. Suka membantu ibunya. Macam-macam ikhwah. Jadi nggak sama. 3 anak, 3 karakter. Masing-masing beda cara mendidiknya. Makanya harus terus belajar. Ya. Tugas kita itu diantaranya mendidik anak-anak. Pelajari, terus belajar. Demikian. Ketika anak sudah menikah, apakah sama cara kita mendidiknya ketika dia sebelum menikah? Beda. Ya. Apalagi kita punya anak gadis, dia sudah punya suami. Tidak bisa kita sembarangan terhadap dia sebagaimana sebelum dia menikah. Dia sudah punya suami. Demikian ikhwah. Jadi kita terus belajar. Si ibu tiri tadi belajar. Kenapa dia tidak bisa bersama anaknya? Anak tirinya. Kenapa anak tirinya menolak dia? Apa masalahnya? Dia pelajari. Si ayah juga begitu. Dia pelajari ini anak. Kenapa anaknya ini selalu gak cocok dengan ibunya? Dipelajari. Begitu. Gak bisa diabaikan. Gak cocok. Ya sudah saya bawa saja daripada bertengkar. Terus sampai kapan dibawa seperti itu? Sementara satu rumah. Sampai kapan itu? Jadi harus dipelajari. Pelajari terus. Demikian. Suami istri harus terus belajar. Kita hidup harus tetap terus belajar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai anak asuh keponakan istri, seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun saat ini. Bagaimana hukumnya Ustaz jika sudah besar, masihkah boleh serumah? Anak perempuan. Baik. Ikhwah, anak asuh, anak angkat, dalam Islam nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Tapi ingat, anak angkat ya anak angkat, anak asuh ya anak asuh. Binnya tetap ayah kandungnya, bintinya tetap ayah kandungnya. Tidak dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Ayah angkatnya itu hanya memberikan asuhan, biaya, mengasuh. Namun yang namanya hak asuh iya, tapi hak untuk mendapatkan penisbatan tidak bisa, tetap ayah kandungnya. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika dia mengatakan Zaid bin Muhammad, Allah turunkan ayat ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggil dia dengan ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak tahu siapa ayahnya, fa ikhwanukum fid din, berarti teman-temanmu saudaramu dalam seagama. Demikian. Sejak itu berubah. Zaid bin ayah kandungnya itu bin Harithah. Demikian. 1, binnya tetap binti ayah kandungnya. Yang kedua, dia hanya anak asuh, tidak mahram.
berlaku untuk wanita-wanita yang tidak mahram lainnya. Bagi si suami. Karena ini adalah keponakan istri. Makanya yang terbaik jangan ambil anak asuh keponakan istri yang perempuan. Sebaiknya agar lebih nyaman ambil keponakan istri untuk diasuh yang laki-laki. Sehingga dengan istri kita dia mahram, dengan kita nggak ada masalah karena sama-sama laki-laki. Kalau mau perempuan, ambil dari keponakan si suami. Nah, demikian. Jadi dengan suami tak ada masalah karena itu pamannya. Dengan istri kita nggak ada masalah, sama-sama perempuan. Itu dia. Tapi kalau seperti ini ya ada masalah jadinya. Keponakan istri yang perempuan, oke, dengan bibinya nggak ada masalah. Dengan suami bibinya kan bukan mahram. Berarti berlaku semua hukum masalah yang bukan mahram. Tidak boleh berkhalwat berdua-duaan, tidak boleh membuka aurat di hadapannya. Siapa enggak? Demikian. Ya. Nggak boleh aurat terbuka. Begitu dia keluar kamar, pakai pakaian lengkap. Begitu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Keluar kamar nggak pakai kaos kaki. Begitu. Demikian. Nggak boleh dia berduaan dengan suami bibinya. Karena bukan mahram. Di rumah berdua gitu nggak boleh. Demikian ikhwah. Ya. Itulah dia. Kalau yang bukan mahram. Jadi semua hukum yang antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram berlaku di sana. Ya, berlaku di sana. Kemudian karena dia bukan anak kandung juga tidak ada warisan. Meninggal si ayah, dia nggak dapat warisan. Meninggal si bibi, dia juga nggak dapat warisan. Tapi masih bisa dapat wasiat. Ya, masih bisa dapat wasiat. Allahu a'lam bishawab. Kalau bisa sebelum dia balik, dikembalikan dia ke rumah asalnya, ke rumah orang kandungnya, ke rumah ibu kandungnya. Kalau masalah pengasuhan subsidi kan masih bisa diberikan secara dari jauh, ya. Transfer, berapa kebutuhan pendidikannya, berapa kebutuhan bajunya dan seterusnya. Sebulan berapa? Sekian juta, kasih kirim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang pulang ke tempat orang tua untuk urusan anak kami dan seizin suami. Setelah beberapa hari waktu saya disuruh untuk pulang ke tempat suami, rumah kami yang berjarak antara pulau dari tempat orang tua saya. Saya disuruh pulang tapi tidak diberi ongkos. Bagaimana hukumnya? Apakah saya tidak taat pada suami apabila tidak langsung berangkat karena saya tidak punya uang ongkos? Astagfirullah. Ya kalau ibu nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos, ya gimana mau pulang? Mau berenang antar pulau begitu. Ya. Demikian, bilang saja, aduh bang, saya nggak punya ongkos bang. Kan selesai masalah. Terus gimana? Gimana saya mau pulang? Nggak ada ongkos. Kalau memang saya pulang, mana ongkosnya? Demikian. Ya. Jadi suami itu ketika menyuruh istrinya pulang harus punya dong uang pulangnya, naik apa. Demikian, itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak bisa membiarkan istrinya pulang sendiri. Karena apa? Itu jarak safar antar pulau sudah. Ya. La yusafiron al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Jemput dia, kemudian pulang. Ajak dia pulang. Gitu caranya, ikhwah. Masa suami istri kita suruh pulang begitu saja? Kalau terjadi apa-apa di tengah jalan gimana? Ya. Sebagai tanggung jawab kita sebagai suami yang bertanggung jawab, jemput dia. Jemput, kemudian begitu. Dijaga terus dia. Karena dia tanggung jawab kita. Jangan biarkan dia pergi sendiri. Dan jangan biarkan dia pulang sendiri. Kitalah sebagai sang suami, sebagai suami bertanggung jawab terhadap keselamatan istri kita. Kalau istri kita pergi tanpa kita kawal, terjadi apa-apa pada dirinya, maka kita sebagai suami ikut bertanggung jawab. Kita sebagai suami ikut bertanggung jawab. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, walaupun sedikit ya yang kita dapatkan tadi, semoga dapat menggugah kita. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.